Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 7 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'idznillah فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند
الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul man kana aduwan li Jibril. Katakan, siapa yang memusuhi malaikat Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, maka ketahuilah sesungguhnya malaikat Jibril diturunkan Allah ke dalam hatimu biidznillah, dengan izin Allah, yaitu malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghafalkannya dan memahaminya dengan sempurna. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran membenarkan semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hudan wa busyra lil mu'minin. Al-Quran juga sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Man kana aduwan lillahi. Siapa yang musuh bagi Allah, wa malaikatihi wa rusulih, dan juga musuh malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, wa Jibrilah wa Mikalah, dan siapa yang memusuhi malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatin bayyinat, keterangan yang jelas, bukti-bukti yang nyata akan kebenarannya bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah haqqah, adalah Rasul utusan Allah yang hak, dan bahwasannya Al-Quran hak, dan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Wa ma yakfuru biha, dan tidak ada yang kufur dengan Al-Quran, tidak ada yang kufur dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illal fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Artinya siapa yang menggunakan fitrahnya, siapa yang menggunakan akal sehatnya, siapa yang memakai hati nuraninya untuk
memahami Al-Quran, untuk memahami sunnah, maka dia pasti menerimanya. Tidak ada orang yang mengingkari Al-Quran, tidak ada orang yang mengingkari sunnah kecuali orang-orang yang fasik. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Apakah setiap kali mereka mengadakan perjanjian, yaitu orang-orang Yahudi, Bani Israel, setiap kali mengadakan perjanjian, nabadahu fariqun minhum, sebagian besar mereka membatalkan dan melanggar perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, akan tetapi sebagian besar mereka tidak beriman. Dengan demikian, sekiranya mereka benar-benar orang yang beriman, imanan haqiqiyan, beriman secara hakiki, mereka tidak akan melanggar, tidak akan mengkhianati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan tatkala datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, yang ajarannya membenarkan ajaran mereka. Ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan ajarannya Nabi Musa alaihissalam, demikian pula sama dengan ajarannya Nabi Isa alaihissalam, dan juga sama dengan ajaran semua para nabi dan para rasul, karena para nabi dan para rasul dinuhum wahid, agama mereka satu, dakwatuhum wahidah, dakwah mereka adalah satu, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya membenarkan ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab mereka, nabadha fariqun minal ladina utul kitab, maka sebagian dari ahlul kitab membuang kitab Allah wara'a dhuhurihim, di belakang, jadi kitabullah dibuang di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji ayat-ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita niat yang ikhlas dan pemahaman yang benar memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah berkata, ai qul li haula'il yahud, katakan kepada mereka orang-orang Yahudi, alladzina za'amu, yaitu orang-orang yang mengakui, annalladzina mana'ahum minal iman anna waliyyaka Jibrilu alaihi salam. Orang-orang Yahudi mengaku bahwasannya yang menghalangi mereka beriman, yang menghalangi mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an adalah malaikat Jibril. Jadi orang Yahudi mengatakan, sekiranya yang diutus adalah malaikat Mikail, kami akan beriman. Tapi karena yang diutus adalah malaikat Jibril,
maka mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis berkata, walau kana ghairuhu min malaikatillah la amanu bika wa saddaqu. Sekiranya yang diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat Jibril, sekiranya yang diutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat Jibril, maka mereka orang-orang Yahudi akan beriman kepadamu, akan masuk Islam, dan akan membenarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Inna hadha za'ma minkum tanaqudun wa tahafutun wa takabburun 'ala Allah. Sesungguhnya pengakuan kalian tersebut adalah pengakuan yang bertentangan. Ini adalah tanakut, bertentangan. Kenapa? Karena malaikat Jibril juga Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan malaikat Jibril juga Allah turunkan kepada semua para nabi dan para rasul. Ini adalah ucapan yang sangat tidak adab, dan ini adalah sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Jibril alaihi salam, sesungguhnya Jibril alaihi salam huwallazi nazala bil Quran min indillahi ala qalbika. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang turun membawa Al-Quran, yang menyampaikannya ke dalam hatimu, yaitu dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwallazi yanzilu 'alal anbiya qablika. Dan malaikat Jibril juga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada semua para nabi dan semua para rasul. Maka orang-orang Yahudi yang mengaku sekiranya yang diutus, jadi sekiranya malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu bukan malaikat Jibril, mereka beriman, baru mereka masuk Islam. Ini adalah ucapan yang bertentangan, ucapan yang muncul dari orang yang tidak punya adab, puncak tidak punya adab. Dan ini adalah ucapan orang-orang yang sombong. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Anas bin Malik tentang kisah Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam adalah imam besarnya Yahudi, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Salam berkata, "Inni sa'iluka an salasin." Aku bertanya kepadamu 3 pertanyaan. La yujibuhu illa nabiyyun. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali seorang nabi. Kemudian Abdullah bin Salam, imam besarnya orang Yahudi ketika itu, bertanya, "Ma awwalu asyratis sa'ah?" Hari kiamat, ketika hari kiamat, hari kebangkitan, apakah yang pertama kali terjadi di hari kiamat nanti? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ma awwalu ta'ami ahlil jannah? Makanan penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, itu apa makanannya? Kemudian pertanyaan yang ketiga, kaifa yunza'ul waladu ila abihi au ila ummihi? Bagaimana bayi yang lahir
menjadi laki-laki seperti ayahnya atau menjadi perempuan seperti ibunya. Maka Nabi SAW bersabda, akhbarani bihadihi Jibrilu anifan. Baru saja, jadi aku tidak tahu. Baru saja Jibril alaihissalam datang mengkabarkan kepadaku jawaban dari pertanyaanmu. Qala Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam berkata, dzaka aduwul yahudi minal malaikah. Jibril alaihissalam adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Jadi malaikat Jibril adalah malaikat yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Siapa yang memusuhi Jibril sampai akhir ayat, maka Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang kafir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abdullah bin Salam. Hari kiamat, tanda hari kiamat yang pertama, hari kiamat yang pertama adalah narun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib. Hari kiamat, tanda yang pertama adalah hari kebangkitan api yang menggiring manusia dari timur sampai barat. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idal biharu sujjirat. Apabila api, yaitu lautan, dijadikan apa? Dijadikan api, menggiring manusia sehingga manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wa amma awwalu ta'ami ahlil jannah. Adapun makanan yang pertama kali dimakan penghuni surga, kira-kira apa? Apa tadi? Jangan jawab keduk, jangan. Kira-kira apa? Makanan yang pertama kali dimakan penghuni surga apa? Kira-kira apa? Hah? Ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Hatinya ikan paus. Ada sebagian teman ketika mendengar hadis ini, bismillah saya coba nanti pesan di restoran hatinya ikan paus. Ya apa rasanya? Ya tidak sama. Paus dunia dengan paus apa? Paus akhirat beda rasanya. Walaupun hatinya ikan paus di dunia pun mahal, tetapi tetap tidak sama. Sama apanya? Sama apa kira-kira? Namanya saja. Rasanya tidak sama. Tidak sama sama sekali. Jadi sama penamaannya saja, adapun hakikatnya tidak sama. Adapun yang ketiga, bagaimana bayi yang lahir itu menjadi laki-laki ataupun perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati nuzi al waladu. Apabila spermanya laki-laki lebih cepat daripada spermanya perempuan, maka bayi yang lahir adalah laki-laki. Wa idza sabaqa ma'al mar'ati, wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajul. Apabila spermanya laki-laki apa perempuan, ibu, lebih cepat daripada spermanya laki-laki, nuziat, maka bayi yang lahir jenis kelaminnya perempuan. Singkat cerita, hadisnya cukup panjang. Abdullah ibnu Salam berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Salam bercerita, ya Rasulullah, innal yahuda qaumu buhtin. Ya Rasulullah, Yahudi itu adalah kaum yang pendusta. Dusta sekejap mata, dusta. Jadi Yahudi itu, kalau dusta itu ada tanduknya. Kalau sekiranya dusta ada tanduknya, tanduknya itu besar sekali orang Yahudi. Dusta sekejap mata. Jadi langsung seketika itu dusta. Maka
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berkata dengan orang-orang Yahudi, dikumpulkan orang-orang Yahudi. Beliau bersabda, bertanya kepada ma taqulu Abdullah ibnu Salam fikum. Bagaimana menurut kalian tentang Abdullah ibnu Salam? Abdullah bin Salam adalah imam besarnya Yahudi, pendeta yang paling besar, paling dihormati oleh Yahudi ketika itu. Maka mereka berkata Abdullah bin Salam adalah sayyiduna, tuan kami, wabnu sayyidina, wabni sayyidina, tuan kami, orang yang mulia, anaknya tuan kami, keturunannya tuan kami. Dia adalah orang Yahudi, orang yang paling mulia di antara kita. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Jadi sebelumnya mengatakan huwa sayyiduna, tuan kami, huwa khairuna, orang yang terbaik di antara kami, anaknya orang yang terbaik, keturunan orang yang terbaik. Ini adalah pengakuan orang-orang Yahudi tentang Abdullah ibnu Salam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk Islam, mereka enggan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bagaimana jika Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Apakah kalian ikuti mereka? Apakah kalian mau ikut imam kalian, orang yang terbaik? Maka mereka mengatakan, tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam menyatakan masuk Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Langsung sekejap mata orang-orang Yahudi mengatakan huwa syarruna wa bnu syarrina wa bni syarrina. Oh itu adalah orang yang terburuk di kalangan kami, anak keturunan orang yang terburuk di kalangan orang Yahudi. Maka Abdullah bin Salam berkata, ya Rasulullah, bukankah aku mengatakan Yahudi, innal yahuda qaumu buhd, orang Yahudi adalah kaum yang berdusta. Sekejap mata mereka pendusta kelas kakap, yaitu berdusta sekejap mata. Baru saja mengatakan orang yang terbaik, sekarang mengatakan orang yang terburuk. Intinya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan bahwasannya malaikat Jibril adalah malaikat yang dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, bahwasannya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanya 5 perkara. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika aku bisa menjawab pertanyaan kalian, apakah kalian mau masuk Islam? Mereka sanggup, iya, siap. Jika kamu wahai Muhammad bisa menjawab pertanyaan kita akan masuk ke dalam agama Islam, mengikuti, kita akan menjadi pengikutmu. Pertanyaannya adalah yang pertama, an alamatin nabi. Pertanyaan yang pertama, apakah tanda seorang nabi? Apakah tandanya seorang nabi? Kemudian pertanyaan yang kedua, kaifa tu'annasul mar'ah wa yudzakkarur rajul? Bagaimana bayi yang lahir menjadi laki-laki dan menjadi perempuan? Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma harrama Israilu an la nafsihi? Apa yang diharamkan Nabi Israel, yaitu Nabi siapa Israel itu? Nabi Yakub, untuk dirinya sendiri. Kemudian mahadar ra'd. Pertanyaan yang keempat adalah mahadar ra'd. Pertanyaan yang kelima,
man sahibuka. Siapakah malaikat yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu kepadamu? Maka Nabi SAW menjawab 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, alamatun nabi, tanda seorang nabi, tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Tanda seorang nabi adalah matanya tidur, namun hatinya apa? Hatinya tidak tidur. Jadi Nabi SAW dan semua para nabi dan para rasul kalau tidur matanya saja yang terlelap, adapun hatinya tidak tidur. Tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Mereka membenarkannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan bagaimana apa tadi? Bayi yang lahir menjadi laki-laki atau menjadi perempuan? Maka Rasulullah SAW menjawab, idza ala. Di sini ala. Kalau yang hadis Bukhari, idza sabaqah. Idza ala ma'ul rajuli ma'al mar'ah. Apabila airnya laki-laki, spermanya laki-laki lebih mendominasi daripada spermanya perempuan, maka bayi yang lahir menjadi laki-laki. Sebaliknya, idza ala ma'ul mar'ah ma'ar rajul, apabila spermanya perempuan lebih mendominasi daripada spermanya laki-laki, maka bayi yang lahir an-nathat, menjadi bayi perempuan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ma harrama Israilu ala nafsi, apa yang diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri? Maka Nabi SAW menjawab, lahmul ibil wala banuha. Lahmul ibil yaitu daging onta dan susu onta. Yang demikian itu karena Nabi Yakub alaihissalam sakit, tidak sembuh-sembuh. Kemudian beliau bernadar, kalau sembuh dia mengharamkan susu onta dan daging onta. Maka orang-orang Yahudi pun membenarkan itu semuanya. Yang keempat, ma hadar ra'd, apa suara petir ini? Qala malakun, petir adalah suaranya malaikat. Jadi petir adalah suara malaikat, yajurrus sahab. Jadi malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur awan. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan suara petir. Petir itu salah satu maknanya adalah suaranya malaikat. Jadi halilintar salah satu maknanya adalah suara malaikat. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan. Kemudian yang kelima, man sahibuka, siapakah nabi yang diutus kepadamu? Maka Nabi SAW menjawab, yang diutus kepadaku adalah malaikat Jibril. Maka setelah itu orang-orang Yahudi tidak mau beriman. Saya tidak mau, sekiranya yang diutus kepadamu bukan malaikat Jibril, maka kami akan beriman kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mulia ini. Maka kita lanjutkan pernyataan Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wallahu huwallazi amarahu wa arsalahu bidzalika fahuwa rasulun mahd. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat Jibril. Allah yang mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril hanyalah seorang rasul yang melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a anna hadzal kitab alladzi nazzala Jibril, alladzi nazala bihi Jibril musaddiqan lima taqaddamahu minal kutub ghaira mukhalifin laha wala munaqidin. Padahal kitab Al-Quran yang dibawa turun oleh malaikat Jibril membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, tidak menyelisihinya dan tidak membatalkan kitab-kitab sebelumnya.
wa fihil hidayatut tammah. Kitab tersebut yaitu Al-Qur'an di dalamnya mengandung petunjuk yang sempurna min anwa'id dhalalah, dari semua kesesatan, wal bisyaratu bil khairid dunyawi wal ukhrawi liman amana bih. Dan Al-Qur'an mengandung kabar gembira dengan kebaikan dunia serta kebaikan akhirat bagi siapa yang beriman kepada Al-Qur'an. Fal adawatu li Jibril al-mausuf bidzalika kufrun billahi, memusuhi Jibril dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan adalah kufrun billah. Memusuhi malaikat Jibril adalah kufur kepada Allah, wa ayatihi, dan kufur dengan ayat-ayat Allah, wa adawatun lillah wa lirusulihi wa malaikatihi. Demikian pula memusuhi malaikat Jibril adalah memusuhi Allah. Demikian pula memusuhi rasul-rasulnya dan malaikat-malaikatnya. Fa inna adawatahum li Jibril la lidzatihi. Sesungguhnya permusuhan orang-orang Yahudi kepada malaikat Jibril bukan karena memusuhi malaikat Jibril, bal lima yanzilu bihi min indillahi minal haqq ala Rasulillah. Akan tetapi memusuhi malaikat Jibril adalah memusuhi apa yang ditugaskan, yaitu ajaran kebenaran yang malaikat Jibril turun membawanya dari sisi Allah yang disampaikan kepada para nabi dan para rasul. Fayatadammanul kufra wal adawah lilladzi anzalahu wa arsalahu. Maka memusuhi malaikat Jibril berarti memusuhi Allah yang menurunkannya dan mengutusnya. Walladzi ursila bihi walladzi ursila ilaihi. Demikian pula memusuhi malaikat Jibril berarti memusuhi kitab suci dan memusuhi para nabi dan para rasul. Wa hadza wajhu dzalik. Ini adalah konsekuensinya, yaitu orang-orang yang memusuhi malaikat Jibril berarti dia memusuhi Allah, berarti dia memusuhi para malaikat dan memusuhi para nabi dan para rasul, dan kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ayat 99, Allah Ta'ala yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu keterangan yang nyata, tahsulu biha al-hidayatu liman istahda wa iqamatul hujjah ala man anada. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keterangan yang jelas, yang dengan keterangan tersebut didapatkan petunjuk bagi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, dan sebagai penegak hujjah bagi orang-orang yang menentang. Wahya fil wuduhi wad dalalati alal haqq. Maka ayat-ayat tersebut adalah ayat yang jelas, fil wuduh, sangat jelas menjelaskan kebenaran, waqad balaghat mablaghan azima. Jadi sangat jelas, sangat gamblang dan sangat terang. Wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa man fasaqah. Sehingga saking jelasnya, saking terangnya, tidak mungkin seorang pun dihalangi menerima kebenaran Al-Qur'an kecuali orang-orang yang fasik. Illa man fasaqa, kecuali orang yang keluar an amrillah, dari perintah Allah, wa kharaja an taatillah, dan keluar dari taat kepada Allah, wastakbara ghayatat takabbur, kemudian dia sombong dengan kesombongan yang besar. Kemudian ayat yang 100 Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang Yahudi,
aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah orang-orang Yahudi setiap kali mereka mengadakan perjanjian, sebagian mereka membatalkan perjanjian itu, bahkan sebagian besar mereka tidak beriman. Wa hadza fihi at-ta'ajjub. Ini adalah pernyataan firman Allah yang menjelaskan keheranan. Amat sangat aneh orang Yahudi. Keheranan lil ingkar, untuk mengingkari perbuatan mereka. Min kasrati muahadatihim. Heran dan aneh serta mengingkari orang-orang Yahudi karena banyaknya perjanjian yang mereka adakan. Wa adami sabrihim, dan tidak sabarnya mereka alal wafa, untuk memenuhi janji-janji mereka. Wa adami sabrihim alal wafa'i biha fakullama tufidu tikrar. Jadi firman Allah kullama itu menunjukkan selalu. Ketika ada perjanjian, orang Yahudi membatalkannya. Fakullama wujidal ahdu tarattaba alaihin naqdu. Setiap kali ada perjanjian, maka ada pelanggaran. Jadi orang Yahudi selalu melanggar dan membatalkan perjanjian tersebut. Massababu fidzalika, apa sebabnya orang Yahudi selalu melanggar perjanjian? As-sababu anna aktsarahum la yu'minun. Sebabnya adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Fa adamu imanihim huwallazi aujaba lahum naqdal uhud. Tidak adanya keimanan pada hati mereka, itulah yang menyebabkan mereka membatalkan perjanjian. Walau sadaqa imanuhum, sekiranya iman mereka itu jujur di dalam hati-hati mereka, lakanu mislaman qala Allahu fihim, maka mereka seperti orang-orang yang Allah berfirman tentang mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Di antara orang-orang yang beriman, yang dimaksud adalah orang-orang beriman adalah siapa pada ayat ini? Sahabat. Mereka jujur membenarkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Yahudi, ketika iman mereka di dalam hatinya hanya pengakuan saja, iman yang disertai dengan dusta, maka setiap kali ada perjanjian mereka membatalkannya. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, walamma ja'ahum, ayat yang 101 Allah Ta'ala berfirman, artinya walamma ja'ahum hadar rasulul karim bil kitabil azim, ketika datang Rasul yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab yang agung, bil haqq, yang mengandung kebenaran, al muwafiq lima ma'ahum, yang membenarkan ajaran-ajaran yang ada pada kitab mereka. Wa kanu yaz'umuna annahum mutamassikuna bi kitabihim, dan orang-orang Yahudi mengaku berpegang teguh dengan kitab mereka. Falamma kafaru bihadar rasul wa bima jaa bih, ketika mereka kufur dengan rasul ini, yaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ajarannya, yaitu dengan Al-Quran dan sunnahnya, nabada fariqun minal ladina utul kitaba kitab Allah, maka sebagian dari ahlul kitab membuang kitabullah alladzi unzila ilaihim ay tarahuhu raghbatan anhu. Ketika mereka kufur dengan Al-Quran, berarti sama saja mereka membuang kitab Taurat di belakang mereka, yaitu mereka membenci Taurat. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Fahada ablaghu fil i'rad, ini adalah penolakan yang sempurna. Ka'annahum fi fi'lihim hada minal jahilin, seakan-akan perbuatan mereka termasuk perbuatan orang-orang yang bodoh. Wa hum ya'lamuna sidqahu
wa haqiqata ma jaa bih. Padahal mereka orang-orang Yahudi mengetahui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengetahui kebenaran ajaran yang dibawanya. Tabayyana bihada, maka dengan itu terang anna hadal fariq min ahlil kitab lam yabqa fi aidihim syai'un. Maka setelah ini semua terang bahwasanya kelompok ini dari ahlul kitab tidak ada satupun ajaran satupun yang tersisa di tangan mereka. Haitsu lam yu'minu bihadar rasul, ketika mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara kufruhum bihi kufran bi kitabihim min haitsu la yashurun. Kufur mereka dengan Al-Qur'an sama saja kufur dengan kitab mereka. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di menyatakan pertanyaan yang luar biasa. Walamma kana minal awaidil qadariyah wal hikmatil ilahiyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam sunnah-sunnah kauniyah, ini sunnatullah di dalam takdirnya, hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam ketetapannya, Allah telah menetapkan, Allah telah menentukan anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahul intifa bihi wa lam yantafi ubtuliya bil istighali bima yadurruhu. Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan, siapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat baginya padahal dia mampu melakukannya, namun dia tidak mengambil manfaat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya sibuk dengan hal-hal yang memadaratkannya. Artinya, siapa yang diberi petunjuk untuk memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat tapi dia tidak mau memanfaatkannya padahal dia mampu, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan bala, yaitu dia disibukkan oleh Allah dengan hal-hal yang memadaratkannya. Faman taraka ibadat ar-Rahman, siapa yang meninggalkan ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah, ubtuliya bi ibadatil authan, maka dia ditimpa musibah oleh Allah dengan menyembah berhala. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufahu wa raja'ahu, siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, takut kepadanya dan berharap kepadanya, ubtuliya bimahabbati ghairillah wa khaufihi wa raja'ihi, maka dia ditimpa cinta kepada selain Allah, dia ditimpa takut dan berharap kepada selain Allah. Wa man lam yunfik malahu fi ta'atillah, siapa tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah, anfaqahu fi ta'ati syaitan, maka dia akan membelanjakan hartanya untuk mentaati syaitan. Wa man taraka dzulla li rabbih, siapa yang meninggalkan menghinakan dirinya untuk mengagungkan Allah, ubtuliya bidzulli lil abid, maka dia ditimpa menghinakan dirinya kepada manusia, kepada makhluk. Wa man tarakal haqq, siapa yang meninggalkan kebenaran, ubtuliya bil batil, maka dia ditimpa melakukan, yaitu terjerumus ke dalam kebatilan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi mu'adatu Jibril wal malaikati kufrun, memusuhi Jibril, memusuhi malaikat Jibril dan memusuhi para malaikat adalah kufur. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala berfirman, fa innallaha aduwwun lil kafirin, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Ini menunjukkan pelajaran, siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka dia
adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam kekufuran. Fihi dhammur Rafidah, celaan bagi kelompok Syiah Rafidah. Jadi Syiah Rafidah seperti orang-orang Yahudi, membenci malaikat Jibril. Jadi orang Syiah, salah satu kebenciannya kepada malaikat Jibril, kalau mau salam sholatnya, jadi tidak pakai salam. Jadi kalau sholat selesai menepuk. Nah, ini ajaran Syiah. Artinya apa? Mereka menegur malaikat Jibril. Hei Jibril, jangan keliru. Kamu telah keliru. Yang diutus menjadi nabi sebenarnya siapa? Ali. Tetapi malaikat Jibril keliru. Nyasar malaikat Jibril. Ya, sehingga malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian kesesatannya orang Syiah sampai seperti itu. Maka orang Syiah membenci malaikat Jibril. Sama Syiah dengan Yahudi sama-sama membenci malaikat Jibril. Demikian. Maka ayat ini adalah bantahan kepada kelompok Syiah. Syiah ajarannya seperti orang Yahudi. Jadi orang Yahudi membenci malaikat Jibril, orang Syiah juga membenci malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi fadlu Jibril alaihi salam, keutamaan malaikat Jibril. Itu malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril. Maka Allah taala berfirman tentang malaikat Jibril, muta'in sama amin. Malaikat Jibril itu muta', ditaati oleh semua malaikat-malaikat yang lain. Muta'in sama amin. Dan malaikat Jibril adalah amin, terpercaya. Bagaimana dikatakan keliru? Maka bagaimana malaikat Jibril dimusuhi? Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi fadlul Quran, keutamaan Al-Quran. Maka lihatlah, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia karena tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat yang ditugaskan menyampaikan rezeki, malaikat siapa? Mikail. Tapi malaikat Jibril lebih mulia di sisi Allah daripada malaikat Mikail. Karena tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang wahyu tersebut mengandung rizki akhirat. Sedangkan malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, membagi rizki dunia. Maka lebih mulia di sisi Allah malaikat Jibril daripada malaikat-malaikat yang lain. Dan semua para malaikat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu hifdzil Quran wal hadis, pentingnya menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah taala berfirman, fa innahu nazzalahu ala qalbika. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril membawa Al-Quran untuk dihafal Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal Al-Quran serta memahaminya. Maka ini menunjukkan pentingnya menghafal Al-Quran. Demikian pula menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya, hamba-hamba pilihannya. Maka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menulis sebelumnya, tidak pernah menulis kitab, tidak pernah membaca kitab. Engkau tidak pernah sebelum diutus menjadi nabi, tidak pernah membaca satu kitab pun, dan tidak pernah menulis
wala takhuttuhu biyaminik, dengan tangan kananmu. Kalau sekiranya kamu bisa sebelum diutus menjadi nabi, sekiranya sebelum diutus menjadi nabi kamu menulis, kamu membaca, idzal lartabal mubtilun, maka orang-orang Quraisy akan ragu-ragu, jangan-jangan Al-Qur'an ini karangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Al-Qur'an adalah ayatun bayyinat, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm, di dada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini adalah ayatun bayyinat, karamah yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Tidak ada orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahammiyatu ta'allumi ma'ani Al-Qur'an, pentingnya mempelajari makna-makna Al-Qur'an. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal Qur'ana hudan wa busyra lil mu'minin. Al-Qur'an setelah dihafalkan semampunya, dipelajari maknanya, akan menjadi petunjuk dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengamalkannya. Maka Al-Qur'an sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wahudan, petunjuk, wa busyra, dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka Fadilatul Syekh Sa'di mengatakan, wa fihil hidayatu tammah min anwa'id dhalalah. Dengan Al-Qur'an seseorang mendapatkan petunjuk yang sempurna dari semua kesesatan. Diberi petunjuk oleh Allah dari semua penyimpangan dan kesesatan yang ada di dunia ini. Wal bisyaratu bil khairi dunyawi wal ukhrawi. Dan dengan Al-Qur'an Allah memberi kabar gembira. Allah menjadikan orang bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man ada auliya Allah fa innallaha aduwwun lahu. Siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah musuh baginya. Maka dalam hadis al-ilahi Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan kepada diriku untuk memeranginya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan wali-wali Allah sifatnya seperti apa, yaitu seperti sifatnya malaikat Jibril, yaitu tugasnya menyampaikan wahyu, mengajak manusia untuk mengamalkan Al-Quran. Itulah ciri-ciri wali Allah. Maka siapa yang sifatnya seperti itu, maka mereka adalah wali-wali Allah. Dan siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka Allah mengumumkan permusuhan dengannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi as-sabru alal ibtila wal ada fi sabilid dakwah. Sabar dari ujian dan gangguan di jalan dakwah. Lihatlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril saja tidak selamat dari gangguan. Padahal malaikat Jibril ini malaikat yang suci, tidak pernah melakukan apa-apa kesalahannya. Suci. Malaikat, semua malaikat itu suci. Apalagi malaikat apa? Malaikat Jibril. Namun lihatlah hati-hati yang kotor, hati-hati yang penuh dengan kedengkian, hati-hati yang penuh dengan kesombongan, kemaksiatan. Tidak mau hawa nafsunya ditundukkan dengan kembali kepada kebenaran, sehingga membenci pembawanya, bahkan malaikatnya pun dibenci. Maka dengan demikian apabila kita berada di atas jalan ilmu, hendaklah kita sabar
dari gangguan, dari cobaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya. Allah memilih hamba-hamba pilihannya supaya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi annal kafirina aduwullah. Dari ayat ini terdapat pelajaran orang-orang kafir adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annal qalba bi fitratihi taqbalul haqq. Hati yang sesuai fitrahnya pasti menerima kebenaran. Hati yang sesuai fitrahnya pasti menerima kebenaran. Adapun orang-orang yang hatinya kotor, bukan karena hatinya yang tidak mau menerima kebenaran, tapi karena hatinya sudah rusak, hatinya sudah tertutup. Tapi pada dasarnya hati yang sesuai fitrah pasti menerima kebenaran. Bi khilafil qalb, kecuali hati-hati yang dipenuhi dengan maksiat. Maka gara-gara maksiat, gara-gara kesesatan, gara-gara hati yang sudah tidak baik, maka hati tersebut menolak kebenaran. Maka Allah taala berfirman, wa ma yakfuru biha illal fasikun. Tidak ada yang mengkufuri Al-Quran, tidak ada yang menolak kebenaran kecuali orang-orang fasik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kita semangat di dalam mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang berbahagia dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.